Saat ini kita ketahui bahwa infeksi HIV dan AIDS telah menjadi fenomena pandemi global, yang dalam artian kasusnya sudah menyebar ke hampir seluruh tempat di dunia, tentu kecuali Antartika. Penyakit yang baru kita ketahui dalam waktu hanya 4 dekade ini menimbulkan banyak rasa ketidaktahuan dan pertanyaan. Salah satunya adalah dari mana HIV ini sebenarnya berasal. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai asal-usul HIV. Saya Cecep, selamat datang di Cai Herang. Sebelum kita masuk ke topik utama, mari kita lihat sedikit mengenai sejarah pertama kalinya AIDS menjadi sorotan publik. Pada awal tahun 1981, waktu itu CDC, Badan Pengawas Masalah Kesehatan Masyarakat atau Public Health Amerika Serikat, untuk pertama kalinya mengeluarkan rilis laporan kasus yang tidak lazim. Pada laporan tersebut diberitakan mengenai 5 orang laki-laki muda homoseksual yang mengalami infeksi langka yaitu pneumocystis jirovecii serta sarkoma Kaposi. Kondisi tersebut sebelumnya diketahui sangat langka terjadi dan hanya pada keadaan di mana sistem imunitas atau pertahanan tubuh jatuh bebas sehingga sangat lemah. Kondisi imunodefisiensi ini kemudian dikenal dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS menyebabkan tubuh dapat diinfeksi dengan mudah oleh kuman apapun dan sistem pengawasan tubuh sangat lemah sehingga meningkatkan risiko terjadinya kanker. Sejak saat itu, laporan kasus serupa muncul dari berbagai penjuru, tidak hanya di Amerika Serikat tapi di seluruh dunia. Dalam waktu singkat, AIDS telah berubah dari hanya sekedar outbreak menjadi pandemi. Selain mematikan, AIDS juga banyak menimbulkan kontroversi. Hal ini dikarenakan saat pertama kali merebak, AIDS muncul di komunitas homoseksual. Oleh sebab itu, di awal munculnya epidemi, banyak terjadi diskriminasi terhadap penderita AIDS, bahkan sempat muncul istilah GRID atau Gay-Related Immunodeficiency. Namun, diketahui bahwa hal ini tidak benar. Tidak hanya pria homoseksual saja yang terkena AIDS, tapi semua orang. Perempuan, laki-laki heteroseksual, hemofiliak atau populasi yang menjalani transfusi rutin seperti penderita thalassemia, pemakai narkoba suntik, petugas kesehatan, penerima donor darah, dan bahkan bayi dan anak-anak juga dapat terkena AIDS. Diskriminasi ini sangat disayangkan karena dapat menutup akses penderita ke layanan publik yang bisa menambah buruk kualitas hidup pasien penderita AIDS. Perkiraan AIDS merupakan penyakit infeksi kemudian terkonfirmasi pada tahun 1984. Peneliti akhirnya berhasil mengidentifikasi penyebab dari AIDS, yaitu sebuah virus yang kemudian dinamai Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Dengan demikian, AIDS adalah suatu penyakit infeksi yang berhubungan dengan perbuatan berisiko dan bukan suatu kutukan atas kondisi tertentu. Keberhasilan ditemukannya HIV memungkinkan kita menganalisa jenis virus tersebut. Ternyata kemudian diketahui bahwa HIV termasuk ke dalam golongan lentivirus. Lentivirus adalah kelompok grup virus yang menyerang mamalia, terutama primata, dan juga menyerang sistem imunitas. Virus ini juga menimbulkan penyakit yang menyebabkan kondisi imunodefisiensi pada binatang. Untuk lentivirus yang menyerang primata dinamakan Simian Immunodeficiency Virus atau SIV. Para ahli juga mencoba mengenali variasi dari HIV dan kemudian diketahui ada 2 grup dari HIV yaitu HIV1 dan HIV2. Terdapat perbedaan struktur genom dari 2 kelompok HIV ini seperti pada gambar, dan AIDS yang terjadi pada HIV2 juga berbeda, yakni perjalanan penyakit AIDS yang lebih lama serta lebih banyak menimbulkan gejala di susunan saraf pusat dibandingkan dengan HIV1. Setelah kita mengetahui jenis HIV dan kelompok keluarga lentivirus, maka kemudian kita bisa melakukan perbandingan genom. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita dapat melihat pola kedekatan kekerabatan. Prinsipnya sama seperti tes paternitas untuk membuktikan hubungan orang tua dengan bayi atau anak dalam keadaan di mana identitas orang tua dari anak tersebut diragukan atau tidak diketahui sebelumnya. Ilmuwan kemudian mengumpulkan sampel dari seluruh penjuru dunia untuk dibandingkan. Hasilnya adalah diagram filogeni seperti tampak pada layar. Kita lihat bahwa lentivirus juga dapat menyerang mamalia non-primata seperti kuda, kambing, kucing, atau sapi. Selain menunjukkan kedekatan secara DNA, apabila kita perhatikan pula bahwa diagram filogeni juga dapat dibaca seperti diagram keluarga, misalnya diagram monarki Inggris. Dari diagram filogeni ini, kita lihat bahwa HIV dekat hubungannya dengan SIV. Dari diagram ini kita lihat juga bahwa HIV memiliki kedekatan dengan SIP
simpanse dan SIP gorila, sedangkan HIV-2 lebih dekat ke SIP makaka. Namun uniknya adalah bahwa kekerabatan antara HIV-1 dan HIV-2 tidak terlalu dekat. Hal ini menarik karena dapat dikatakan kedua virus ini muncul tidak dari satu sumber yang sama. Apabila kemudian kita lihat data geografis mengenai penyebaran masing-masing SIV yang dekat hubungannya dengan HIV, maka kita akan mendapat data yang menarik. Ini adalah filogeni HIV-1 dengan SIV simpanse dan SIV gorila, dan sebaran geografis kedua SIV ini di Afrika. Apa yang kita dapat tarik dari data ini? Kita bisa melakukan hipotesis atau deduksi bahwa HIV-1 berasal dari SIP simpanse dan SIP gorila, dan tempat terjadinya lahirnya HIV-1 adalah di Afrika Tengah, sekitar Basin Kongo. Ternyata ada bukti lainnya selain dari perbandingan DNA ini. Kita tahu bahwa apabila ada jaringan yang dibiopsi, maka jaringan sisa biasanya disimpan. Para ahli mencoba memeriksa sampel biopsi lama, terutama dari daerah Basin Kongo ini. Salah satu hasilnya adalah dideteksi adanya HIV-1 dari spesimen biopsi pasien yang berasal dari dekade 1950-an. Artinya, HIV-1 sudah ada pada pasien di Kongo 3 dekade sebelum laporan CDC tahun 1981. Hal ini menjadi bukti yang cukup menguatkan bahwa memang HIV-1 berasal dari proses evolusi perubahan SIV simpanse dan SIV gorila di Afrika Tengah. Sekarang dengan cara yang sama kita beralih ke HIV-2. Dari diagram filogeni tadi kita peroleh bahwa HIV-2 berasal dari SIV makaka yang menyerang monyet Shuti-Mangabe di Afrika Barat. Kita lihat diagram sebaran geografis monyet ini memang hidup di daerah Afrika Barat. Hal ini cukup sesuai dengan data sebaran HIV-2 di mana tipe virus ini dominan di Afrika Barat dan laporan dari negara di luar Afrika biasanya sporadis dan memiliki keterkaitan riwayat asal atau bepergian dari Afrika Barat. Jadi, bagaimana proses terjadinya SIV berkembang menjadi HIV? Kita ketahui bahwa fenomena ini tidak khusus terjadi pada SIV ke HIV, namun beberapa peristiwa telah terdokumentasikan dengan baik. Misalnya kasus flu burung pada manusia, SARS-CoV, demam berdarah, dan bahkan pada parasit non-virus seperti malaria. Seperti dari bagian ini, kita tahu bahwa kunci pertama dari perubahan ini adalah paparan antara penyakit dengan manusia. Kemudian karena paparan ini, manusia juga terinfeksi penyakit tersebut. Kemudian ada adaptasi yang memungkinkan penyakit bisa tumbuh dengan baik di tubuh manusia dan kemudian menjadikan tubuh manusia menjadi inang dan mulai menularkan dirinya sendiri dari satu manusia ke manusia lainnya. Memang SIV seperti paparan tadi memiliki kedekatan geografis dengan manusia di habitat primata tempat asal SIV yang bersangkutan. Kebiasaan masyarakat setempat untuk mendapatkan daging selain dari hewan ternak atau bushmeat juga memungkinkan manusia terinfeksi dari hewan buruannya. Penggunaan senjata api dalam berburu sangat memudahkan proses berburu sehingga hasil buruan dari bushmeat semakin banyak. Ledakan demografi di mana jumlah penduduk makin banyak juga semakin memperluas interaksi manusia dengan SIV. Dan terakhir adalah globalisasi yang kemudian memungkinkan HIV dari Afrika menyebar ke seluruh tempat di dunia sehingga menjadi pandemi global seperti apa yang kita saksikan saat ini. Akhirnya sampai juga kita di akhir dari video kita kali ini. Apabila Anda tertarik, Anda dapat mendukung channel ini dengan subscribe, like, memberi komentar, serta membagi info mengenai video ini dengan share. Anda juga dapat membaca artikel mengenai topik dari video ini di website Herang yang tertera di bagian deskripsi. Demikian perjumpaan kita, saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.